Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang salah satu subbab dari sistem informasi manajemen yang berjudul sistem pendukung keputusan, atau dalam bahasa Inggrisnya kita sebut Decision Support System, yang disingkat menjadi DSS. Pertama kita melangkah dulu ke bagian pengertian dulu dari DSS. Pengertian DSS sendiri adalah, menurut dan Umar Dayani, konsep sistem pendukung keputusan atau SPK pertama kali diungkapkan pada awal tahun 1970 oleh Michael Scott Morton, yang menjelaskan bahwa sistem pendukung keputusan adalah suatu sistem yang berbasis komputer yang ditujukan untuk membantu pengambilan keputusan dalam memanfaatkan data dan model tertentu untuk memecahkan berbagai persoalan yang tidak terstruktur. DSS sendiri merupakan sistem informasi interaktif yang menyediakan informasi. DSS merupakan sistem informasi interaktif yang menyediakan informasi, permodelan, dan pemanipulasian data, serta sistem tersebut digunakan untuk membantu pengambilan keputusan dalam suatu situasi yang semi terstruktur dan situasi yang tidak terstruktur, di mana tak seorang pun tahu secara pasti bagaimana kebutuhan yang seharusnya dibuat. Selanjutnya adalah tujuan sistem pendukung keputusan. Tujuan dari ini sendiri ada 8. Yang pertama adalah membantu manajer dalam mengambil keputusan atas masalah semi terstruktur, dan yang kedua adalah memberikan dukungan atas pertimbangan manajer dan bukannya dimaksudkan untuk menggantikan fungsi manajer. Yang ketiga adalah meningkatkan efektivitas keputusan yang diambil oleh manajer terlebih dahulu daripada memperbaikan efisiensinya. Yang keempat adalah kecepatan komputasi. Komputer memungkinkan para pengambil keputusan untuk melakukan banyak komputasi secara cepat dengan biaya yang rendah. Yang kelima adalah peningkatan produktivitas. Membangun satu kelompok pengambil keputusan, terutama para pakar, bisa sangat mahal. Pendukung terkomputerisasi bisa mengurangi ukuran kelompok dan memungkinkan para anggotanya untuk berada di berbagai lokasi yang berbeda-beda, serta menghemat biaya perjalanan. Yang selanjutnya adalah dukungan kualitas. Komputer bisa meningkatkan kualitas keputusan yang dibuat. Sebagai contoh, semakin banyak data yang diakses, semakin banyak pula data yang menjadi alternatif yang bisa dievaluasi. Dan yang ketujuh adalah berdaya saing. Manajemen dan pemberdayaan sumber daya perusahaan, tekanan bersaing menyebabkan tugas pengambilan keputusan menjadi sulit. Dan yang terakhir adalah mengatasi keterbatasan kognitif dalam memproses dan penyimpanan. Untuk yang selanjutnya adalah tahapan-tahapan dalam pendukung keputusan. Di sini ada 4 tahap. Yang pertama terdiri dari tahap pemahaman, yang selanjutnya adalah tahap perancangan, tahap pemilihan, dan yang terakhir adalah tahap penerapan. Tahap pemahaman sendiri adalah sebuah proses pemahaman terhadap masalah dengan mengidentifikasi dan mempelajari masalah terhadap lingkungan yang memerlukan data, mengolah data untuk mengujinya dan menjadikan petunjuk dalam menemukan pokok masalah, mencari solusi, bergerak dari tingkat sistem ke subsistem. Yang selanjutnya adalah tahap perancangan. Tahap perancangan sendiri adalah sebuah proses yang mengembangkan analisis dan pencarian alternatif, tindakan atau solusi yang mungkin untuk diambil atau dilakukan identifikasi dan mengevaluasi alternatif. Yang ketiga adalah tahap pemilihan. Adalah tahap sebuah proses pemilihan salah satu alternatif solusi yang dimunculkan pada tahap perancangan untuk menentukan arah tindakan dengan memperhatikan kriteria-kriteria berdasar tujuan yang dapat dicapai. Pada tahap berikutnya memilih solusi terbaik. Dan yang terakhir adalah tahap penerapan. Tahap penerapan sendiri adalah sebuah proses untuk melaksanakan dan menerapkan alternatif tindakan yang dipilih untuk menyelesaikan permasalahan yang telah diidentifikasi, menerapkan solusi, dan membuat tindakan lanjut. Selanjutnya adalah komponen-komponen sistem pendukung keputusan, di mana ada satu subsistem SPK yang memiliki 4 komponen. Yang pertama adalah manajemen data, manajemen model, subsistem dialog, dan yang manajemen knowledge.
Manajemen data meliputi basis data yang berisi data-data yang relevan dengan keadaan yang dikelola oleh perangkat-perangkat lunak yang disebut dengan database management system. Subsistem pengelolaan data merupakan komponen SPK yang sangat berguna sebagai penyedia data bagi sistem. Data tersebut disimpan dan diorganisasikan dalam sebuah basis data yang diorganisasikan oleh suatu sistem yang disebut dengan sistem manajemen basis data. Yang kedua adalah manajemen model. Manajemen model berupa sebuah paket perangkat lunak yang berisi model-model finansial, statistik, manajemen sains, atau model kuantitatif yang menyediakan kemampuan analisa dan perangkat lunak manajemen yang sesuai. Yang ketiga adalah subsistem dialog atau komunikasi, merupakan subsistem yang dipakai oleh user untuk berkomunikasi dan membentuk perintah. Dan yang keempat adalah manajemen knowledge. Manajemen knowledge sendiri adalah sesuatu yang mendukung subsistem lain yang berlaku sebagai komponen yang berdiri sendiri. Selanjutnya adalah karakteristik dan kapabilitas sistem pendukung keputusan. SPK sendiri dirancang untuk membantu pengambil keputusan dalam memecahkan masalah yang sifatnya semi terstruktur maupun tidak terstruktur. Dalam proses pengolahannya, sistem pendukung keputusan mengkombinasikan penggunaan model-model analisis dengan teknik pemasukan data konvensional serta fungsi-fungsi pencari atau interogasi informasi. Sistem pendukung keputusan dirancang sedemikian rupa sehingga dapat digunakan dan dioperasikan dengan mudah. SPK dirancang dengan menekankan pada aspek fleksibilitas serta kemampuan adaptasi yang tinggi. Kemampuan sistem beradaptasi dengan cepat, di mana pengambil keputusan dapat menghadapi masalah-masalah baru dan pada saat yang sama dapat menanganinya dengan cara mengadaptasikan sistem yang telah disesuaikan dengan kondisi-kondisi perubahan yang terjadi. Pengambil keputusan mengontrol penuh semua langkah proses pengambilan keputusan dalam memecahkan masalah. Pengguna akhir dapat mengembangkan dan memotivasi sistem secara sederhana. Selanjutnya adalah metode SPK yang kami pilih, yaitu adalah analytical hierarchy process. Analytical hierarchy process sendiri adalah model pendukung keputusan yang menguraikan masalah multifaktor atau multikriteria yang kompleks menjadi suatu hierarki. Hierarki didefinisikan sebagai suatu representasi dari sebuah permasalahan yang kompleks dalam suatu struktur multilevel, di mana level pertama adalah tujuan yang diikuti level faktor kriteria, subkriteria, dan seterusnya ke bawah hingga level terakhir dari alternatif. Selanjutnya adalah prinsip dasar AHP. Ada 3. Yang pertama yaitu dekomposisi, yaitu dengan prinsip dekomposisi struktur masalah yang kompleks dibagi menjadi bagian-bagian besar secara hierarki. Tujuan didefinisikan dari yang umum sampai yang khusus. Dalam bentuk yang paling sederhana, struktur akan dibandingkan tujuan, kriteria, dan level alternatif. Tiap himpunan alternatif mungkin akan dibagi lebih jauh menjadi tingkatan-tingkatan yang lebih detail. Yang kedua adalah perbandingan penilaian, yaitu prinsip yang akan dibangun perbandingan perpasangan dari semua elemen yang ada dengan tujuan menghasilkan skala kepentingan relatif dari elemen. Dan yang ketiga adalah sintesa prioritas, yaitu sintesa prioritas yang dilakukan untuk mengalihkan prioritas lokal dengan prioritas dari kriteria yang bersangkutan di level atasnya dan menambahkannya ke tiap elemen dalam level yang dipengaruhi kriteria. Selanjutnya adalah kelebihan serta kekurangan dari metode AHP. Untuk kelebihannya ada 6. Yang pertama adalah kesatuan atau unity. AHP membuat permasalahan yang luas dan tidak terstruktur menjadi suatu model yang fleksibel dan mudah dipahami. Saling ketergantungan, interdependence. AHP dapat digunakan pada elemen-elemen sistem yang saling bebas dan tidak memerlukan hubungan-hubungan linier. Yang ketiga, struktur hierarki.
AHP mewakili pemikiran alamiah yang cenderung mengelompokkan elemen sistem ke dalam level-level yang berbeda dari masing-masing level yang berisi elemen yang serupa. Yang keempat adalah konsistensi. AHP mempertimbangkan konsistensi logis dari dalam penilaian yang digunakan untuk menentukan prioritas. Yang kelima adalah sintesis. AHP mengarahkan pada pikiran keseluruhan mengenai beberapa diinginkannya masing-masing alternatif. Dan yang keenam adalah pengulangan proses. AHP mampu membuat orang menyaring definisi dari suatu permasalahan dan mengembangkannya, serta memberikan penilaian terhadap pengertian mereka yang diambil melalui proses pengulangan. Selanjutnya adalah kekurangan dari metode AHP. Kekurangan yang pertama adalah ketidakmampuan dalam mengatasi faktor ketidaksamaan yang dialami oleh pengambil keputusan ketika harus memberikan nilai yang pasti konsep produk berdasarkan jumlah kriteria melalui perbandingan. Ketergantungan model AHP pada input utama ini berupa persepsi seorang ahli, sehingga dalam hal memperlibatkan subjek menjadi tidak berarti jika ahli tersebut memberikan penilaian yang keliru. Dan kesalahan yang ketiga adalah metode AHP hanya metode matematis tanpa pengujian secara statistik, sehingga tidak ada batas kepercayaan dari kebenaran model yang terbentuk. Ya, sekiranya itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.